Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Gita Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 3403180164. Saya di sini akan menjelaskan tentang dokumentasi sistem informasi. Yang pertama, pengertian dokumentasi. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Tingkatan atau derajat pemahaman dokumentasi meliputi mampu memahami, mengevaluasi, dan menyiapkan atau membuat. Dokumentasi menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi beroperasi, dan karena itu adalah bagian penting dari akuntansi setiap sistem. Misalnya, dokumentasi menjelaskan tugas untuk merekam data akuntansi, prosedur yang pengguna harus melakukan untuk mengoperasikan aplikasi komputer, dan arus logis dan fisik dari data akuntansi melalui sistem. Ada beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan, yaitu untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah analis sistem. Yang pertama, pada saat si analis sedang mengevaluasi sistem lama yang sudah berjalan. Dan yang kedua, auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya, yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang sudah andal. Selain menggunakan dokumentasi untuk memahami dan meningkatkan sistem, organisasi dapat menggunakannya untuk tujuan penting lainnya. Sebagai contoh, dokumentasi digunakan untuk menjelaskan sistem dan untuk melatih personil. Juga dokumentasi digunakan oleh auditor sistem informasi untuk memahami sistem dan untuk menilai sistem kontrol. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teknik mendokumentasikan sistem informasi antara lain. Yang pertama, diagram arus data, data flow diagram atau DFD. Diagram aliran data DFD adalah representasi grafis dari sistem. DFD menggambarkan komponen sistem, aliran data antara komponen dan sumber, tujuan, dan penyimpanan data. Menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jenjang tertinggi disebut diagram konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem. Yang kedua ada bagan alir atau flowchart, merupakan gambar yang menjelaskan urutan proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Adapun simbol-simbol bagan alir. Yang pertama, bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini
dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, input atau output merupakan simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua ada processing, merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga ada storage, merupakan simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang terakhir ada lain-lain, merupakan simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiani dengan nomor induk mahasiswa 3403180 Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dokumentasi sistem informasi. B. Jenis-jenis bagan alir. 1. Bagan alir dokumen, yaitu bagan yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi, menelusuri sebuah dokumen dari asalnya sampai tujuannya, bermanfaat untuk menganalisa kecukupan prosedur pengawasan sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi dapat mengungkap kelemahan atau inefisiensi sistem. Contohnya, komunikasi tidak memadai. Yang kedua, bagan alir sistem, yaitu menggambarkan hubungan antar input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Secara universal dipakai dalam sistem kerja dan sarana komunikasi dan efektif di antara para pekerja. Yang ketiga, bagan alir program, yaitu menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Menguraikan secara rinci bagaimana proses komputer dilakukan dengan menguraikan logika program komputer atau modul. Yang keempat, bagan konfigurasi komputer, yaitu bagan yang digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Bagan ini akan bermanfaat untuk merancang konfigurasi atau komponen perangkat keras yang direkomendasikan dan akan digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, bagan struktur, yaitu menggambarkan hubungan antar modul dalam sebuah program komputer. Dengan pendekatan ini, program komputer yang besar dan kompleks dipecah menjadi kecil sampai tidak dapat dipecah lagi. Setelah selesai, modul digabung satu sama lain dan membentuk satu kesatuan program yang besar dan kompleks. Manfaatnya adalah digunakan untuk pembuatan program menjadi lebih sederhana, cepat, dan akurat. Yang selanjutnya, tabel keputusan, membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud matriks yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri tabel terdiri dari daftar kondisi dan daftar tindakan. Bagian kanan terdiri atas kolom-kolom yang mempresentasikan aturan keputusan. A. Keunggulan tabel keputusan. Yang pertama, tabel ini secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antar data input. Yang kedua, mampu menangani lebih banyak alternatif. B. Kelemahan tabel keputusan. Yang pertama, tidak menggambarkan urutan pembuatan keputusan. Yang kedua, tidak merefleksikan urutan kerja dalam sebuah program. Yang terakhir, bagian manajemen proyek, penilaian terhadap keberhasilan proyek penyusunan sistem informasi didasarkan pada apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak. Alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek adalah Gantt chart dan diagram jaringan. Sekian presentasi dari kelompok
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.